Binaan di New Life. Terus di situ kita dibimbing, dibentuk karakter. Terus juga punya hati mau dibentuk ya, dimana ada hati yang mau dibentuk pasti di situ ada ini juga. Penting mau disiplin, mau taat, saja mau setia. Jadi Mbak Vivi ini dibina di New Life. Di New Life, ya. Iya. Tinggalnya di New Life. Tinggal di New Life. Cuman sambil bekerja. Ya. Sekarang kita beralih ke bintang tamu berikutnya dulu sebelum ke Pak Susilo. Ya. Sabar ya Pak ya. Ngantri. Iya, kalau ini dengan Mbak Marta ya. Ya, apa kabar Mbak Marta? Terima kasih ya malam-malam bersedia untuk datang ya. Kalau boleh tahu, keadaan dulu seperti apa sih? Bedanya antara dulu dan sekarang gitu. Kalau dulu sih rasanya langsung hidup ya. Banyak pikiran tapi nggak tahu apa yang dipikirkan. Itu dulu. Banyak pikiran tapi tidak tahu apa yang dipikirkan. Jadi memikirkan apa begitu? Kosong. Pikirannya kosong. Pikirannya kosong ya. Yang ada hidup ini adalah masalah. Merasanya hidup itu penuh dengan masalah. Kalau boleh tahu kehidupan masa lalunya seperti apa sih? Ya saya dulu masa lalunya di rumah itu orangnya terlalu ditekan. Jadi sejak kecil itu sudah dikasih pekerjaan. Jadi pekerjaan itulah yang saya kerjain terus sampai tidak ada waktu lagi untuk main sama anak-anak yang seumuran saya. Ya. Yang menyebabkan ketika saya remaja saya tidak bisa main dengan anak seusia saya, dan ketika saya sudah mulai mengenal namanya lawan jenis, ya saya jadi merasa lebih nyambung sama dia dibanding dengan sesama perempuan. Nah di situ saya jatuh ke pergaulan bebas ya, masuk di seks bebas, dan akibatnya saya memperoleh anak di luar nikah. Nah saat itulah awal kehancuran hidup saya, yang tadinya memang udah nggak punya tujuan hidup, tambah ini lagi, jadinya sempat kepikir untuk apa lagi hidup. Rasanya masalah datang bertubi-tubi dan bertumpuk-tumpuk gitu ya. Masalah satu belum selesai, sudah datang lagi masalah yang baru. Makanya saya bilang hidup ini hanya untuk masalah. Kemudian itu saya pikir saya bisa juga dari sampai anak saya umur 1,5 tahun. Iya. Nah waktu itu saya berusaha untuk mandiri, saya datang ke Batam. Nah ternyata saya datang di Batam, saya mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Dan boleh dikata lebih parah lagi dibanding itu. Tapi saya boleh bersyukur di balik itu ternyata saya dipertemukan dengan komunitas yang bisa membimbing saya lebih baik. Jadi rahasia dari perubahan Marta itu adalah? Rahasianya ya bertanggung jawab dengan kesalahan kita. Nah dalam bentuk tanggung jawabnya itu kita nggak bisa jalani sendiri ya. Sekalipun kita bertanggung jawab, tapi untuk jalan sendiri itu nggak bisa. Jadi masa lalu Marta berusaha untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan yang Marta lakukan dengan cara membesarkan dan melahirkan dan membesarkan anak ya, tersebut, meskipun itu adalah hasil dari hubungan di luar nikah. Tapi ternyata bertanggung jawab saja tidak cukup. Karena ternyata ketika Marta melangkah masih jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama begitu ya. Sehingga akhirnya selain bertanggung jawab berarti harus juga bertemu dengan komunitas begitu ya. Iya, jadi memang ya perlu sekali ya Bu ya, namanya masuk di komunitas itu. Pengalaman saya ya, setelah itu saya udah yakin banget kalau saya itu tidak bakal pernah jatuh untuk kedua kalinya. Tapi ternyata kenyataannya yang saya hadapi ya lebih parah lagi gitu. Tapi saya kembali tekankan bahwa saya bersyukur saya dipertemukan dengan komunitas yang benar, dan di komunitas inilah
saya bisa menemukan akar permasalahan yang terjadi dalam sepanjang masalah yang saya hadapi, dan disinilah saya belajar apa arti hidup, dan disinilah saya belajar bagaimana namanya sabar. Kalau dulu saya sabar, ya mungkin karena saya mengharapkan sesuatu. Kalau di sini benar-benar saya belajar sabar yang sebenarnya. Ya, kalau boleh tahu, ada perbedaan nggak antara dulu sebelum bergabung dengan komunitas dengan saat ini? Iya, dulu nggak punya pegangan sih. Perbedaan dari perasaan, dari segi perasaan? Kalau dulu ini ya nggak ada ketenangan sama sekali, nggak ada damai. Senyum aja boleh dikata bisa dihitung. Ya, tapi untuk saat ini udah ketawa terbahak-bahak pun udah bisa. Udah senyum close up terus ya? Iya, Bu. Jual gini ya. Jadi kedua mbak-mbak cantik ini ternyata anak-anak binaan Bapak di New Life, begitu ya? Mungkin bukan binaan saya tepatnya, tapi ada tim yang bersama-sama memiliki hati yang sama bahwa kita merindukan adanya satu lingkungan pergaulan yang positif dan sehat gitu ya. Jadi bukan saya sendirian. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya pun masih ada pembinanya lagi. Jadi kita sangat perlu untuk kita berada bersama-sama dalam satu lingkungan yang sehat untuk saling menguatkan. Karena kita kalau seorang diri, saya rasa kita akan mudah terpengaruh pada keadaan, dan sehingga kita dengan mudah sekali menyalahkan keadaan. Tapi kalau kita ada kisah-kisah nyata yang mengalami perubahan hidup dari pembina saya, dari hidup saya, dari tim yang berada dalam New Life ini bersama-sama memiliki hati yang sama untuk merindukan satu perubahan, saya rasa itu kita bisa saling menguatkan. Misalkan seperti Marta dan Vivi, kita dengar kisah hidupnya. Marta dulu melakukan cek apa yang dirasakan. Mungkin pemirsa hanya melihat beberapa menit di TV, tapi kalau mau ketemu bisa langsung ketemu, sehingga oh dulu rasanya gimana sih, dampaknya apa, pergumulannya apa, dalam membuat keputusan itu bagaimana, itu butuh waktu gitu kan ya. Kita mendengarnya hanya ya 5-10 menit gitu kan, tetapi proses hidup selama kita menjalani hidup itu kan butuh waktu, bahkan sebagian orang sampai tahunan. Hidup saya dipulihkan bukan karena satu hari saya dengar ceramah, dengar seminar langsung saya berubah, tidak. Tapi butuh satu perjuangan terus menerus, dan saya didampingi oleh pembina saya terus menerus, ditanya, dikuatkan, didukung dan berbagai macam, sehingga akhirnya mengalami pemulihan. Nah, banyak orang yang sudah terjerumus jatuh, dia merasa kuat sendiri. Bukan hanya Marta yang merasakan, saya pun seperti itu. Waktu saya merasa kuat seorang diri, justru di sana saya jatuh akhirnya. Ya, itu dari pengalaman hidup saya. Makanya kenapa saya merindukan ada satu lingkungan yang positif, yaitu New Life, hidup baru. Kita bersama-sama yuk memperoleh hidup yang baru, hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian dalam hati kita. Saya rasa itu semua yang kita mau. Iya, berarti setiap kalau kita merasa kuat, itu saatnya untuk kita mulai berhati-hati begitu ya Pak? Iya. Boleh dikatakan begitu ya? Kadang-kadang kita merasa kuat pas berada di pinggir jurang sebenarnya, yang tanpa kita sadari. Dan sesaat lagi, tinggal satu langkah lagi kita akan jatuh. Tapi fungsinya komunitasnya seperti gitu. Kemarin saya mendengar seorang ibu berkata begini, kadang-kadang Tuhan memukul kita dengan keras. Kenapa memukul kita? Karena mungkin kita nangis dan berbagai macam, tapi Tuhan tetap pukul. Kenapa Tuhan tetap pukul? Karena 2 langkah lagi kalau kita teruskan, kita akan jatuh dalam jurang dan mati. Jadi rupanya pukulan itu adalah peringatan untuk berbalik gitu ya? Betul. Jangan lakukan itu lagi. Kalau kamu lakukan itu lagi, 2 langkah lagi kamu akan mati, hidupmu akan hancur. Makanya seringkali orang menyalahartikan dalam tanda petik pukulan dari Tuhan. Mereka berpikir, oh Tuhan kejam. Makanya dalam pembinaan berpikir, sebagian orang berpikir, wah kejam, saya enaknya sini. Tidak. Itu semua untuk membentuk diri kita sehingga kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya. Saya jadi penasaran, apa sih yang New Life lakukan sebenarnya? Siapa nih yang mau jawab? Silakan. Ya, silakan Mbak Marta dulu. Ya. Apa yang New Life lakukan? Yang New Life lakukan buat saya sih kegiatannya mungkin. Oh, kegiatannya ya belajar ya, diajari hidup yang benar seperti apa. Terus karakter kita juga dibentuk di sana. Terus gimana cara membentuk karakternya? Ya misalnya melepaskan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Emang sih awalnya Bu ya nggak enak banget ya, tapi berkat kesabaran mereka membimbing kami
Ya, jadi sampai hari ini kami masih ada di sana karena kami juga mau membuka hati untuk mau dibentuk sama mereka, karena kami percaya bahwa mereka membimbing kami ke jalan yang benar. Udah berapa tahun di New Life? Waduh, 2 bulan lagi 1 tahun, Ibu. Hampir 1 tahun ya. Ya, kalau dari Mbak Vivi? Sama sih, Bu. Yang penting punya hati mau dibentuk gitu loh, Ibu. Ya, apa suka dukanya? Enak nggak sih hidup dalam pembinaan begitu? Pertamanya sih kayak mau melepaskan kebiasaan kita yang dulu kan senang-senang apa keluar seenaknya gitu loh, nggak ada yang ngatur. Ya. Sekarang mau dibina disiplin gitu loh. Jadi harus melepaskan semua kebiasaan buruk. Awalnya berat? Awalnya sih berat. Kenapa masih bisa bertahan kalau awalnya berat? Yang penting punya hati mau dibentuk kok, Ibu. Jadi walaupun berat tetap mau karena merindukan adanya perubahan itu. Iya. Dan ternyata yang didapat adalah sekarang merasa kebahagiaan, ada damai di kedamaian. hati. Itu yang terutama, Bu. Iya. Ya, saya ingat waktu mereka datang cukup. Apa yang terjadi, Pak, pada saat mereka pertama kali Bapak temukan? Mungkin banyak air mata mengalir kali saat itu. Waktu mereka datang, kemudian mereka cerita masa lalu mereka, kemudian saya bertanya mau dibentuk, oke mau dibentuk berarti ini kamu akan mengikuti ini. Kita ajari mereka untuk hidup benar, dan masa lalunya seringkali masih mempengaruhi kita, masa lalu masih sering sekali mempengaruhi kita, sehingga kadang-kadang kita sulit